Bocil ini baru saja ketahuan menggunakan kartu kredit curian untuk memesan hotel dan menggunakan fasilitas mewah di sini. Namun sebenarnya kartu kredit yang digunakan oleh Kevin adalah milik ayahnya sendiri yang saat ini ada di kota lain. Kevin sebenarnya tersesat sendirian di kota yang sangat besar ini dan menggunakan semua uang dan kartu kredit milik ayahnya untuk menikmati liburannya. Bahkan hotel tempat Kevin tinggal memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Sebuah mobil limosin akan membawa Kevin keliling kota. Tapi ternyata salah satu petugas hotel masih menyimpan kecurigaan terhadap Kevin sehingga ia pun memeriksa kartu kredit yang digunakan oleh Kevin dan ternyata sudah ada laporan bahwa kartu tersebut hilang dan dicuri. Yang membuat laporan tersebut adalah ayah Kevin sendiri yang sadar bahwa tasnya dibawa oleh Kevin saat mereka terpisah di bandara. Keluarga Kevin yang saat ini ada di Miami sangat khawatir dengan dirinya. Mereka takut Kevin akan tersiksa. Namun pada nyatanya, Kevin malah menikmati kesendiriannya dan menghabiskan uang milik ayahnya dengan membeli banyak mainan. Tapi Kevin masih belum sadar kalau penjahat yang menyimpan dendam dengannya masih berkeliaran juga di kota ini. Dan jika para penjahat ini tahu Kevin ada di sini, pasti mereka akan berbuat kejahatan kepada Kevin sebab Kevin sudah membuat mereka masuk penjara tahun lalu saat dua penjahat itu mencoba merampok rumah Kevin dan Kevin menggagalkan mereka. Setelah puas berbelanja di toko mainan dan menunggu jemputannya, dua perampok tadi malah tak sengaja melihat Kevin ada di depan mereka. Kevin langsung berteriak ketakutan saat dua perampok itu mendekat kepadanya dan saat Kevin berlari untuk kembali ke hotel, para perampok terus mengejarnya. Untunglah Kevin tidak hilang akal. Kevin membeli sebuah kalung kemudian memutuskannya dan menebarkan hiasan kalung itu di jalanan. Rencananya berhasil untuk membuat perampok itu kesulitan mengejarnya. Namun saat Kevin kembali ke hotel, petugas sudah menunggu di depan dan langsung memergoki Kevin yang sudah menggunakan kartu kredit ayahnya secara diam-diam. Kini Kevin malah jadi buronan semua staf hotel karena sudah dianggap melakukan penipuan. Cepat-cepat Kevin kembali ke kamarnya dan mengambil beberapa makanan. Saat para staf masuk ke dalam kamar, Kevin langsung menyalakan TV dan memutar bagian saat ada pria dewasa berbicara. Semua staf mengira bahwa memang benar ada orang lain di kamar dan Kevin juga memutar bagian di mana orang di televisi mengancam akan menembak mereka. Semua staf percaya dan ketakutan sehingga Kevin mendapat kesempatan untuk kabur. Tapi sial baginya, ternyata dua perampok ini sudah menunggu tepat di pintu belakang hotel. Kali ini Kevin tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa pasrah dibawa oleh dua perampok ini. Namun saat di jalan, ide nakal Kevin kembali muncul. Ia mencubit wanita yang ada di depan mereka dan wanita ini mengira dua penjahat inilah pelakunya dan saat mereka dipukuli, Kevin langsung kabur. Kevin berlari ke arah taman yang banyak anak-anak lain di sana, lalu ia bersembunyi di bagasi sebuah delman. Para perampok ini pun kehilangan jejak Kevin. Keluarga Kevin yang awalnya berniat liburan di Miami sudah mendapat kabar dari kepolisian New York bahwa Kevin ada di sana dan sudah menggunakan kartu kredit ayahnya. Mereka pun akan berangkat ke New York sekarang juga untuk mencari Kevin yang sudah tidak ada arah dan tujuan. Kevin mencoba datang ke rumah pamannya yang ada di sini, namun terlihat rumah itu sudah kosong dan tak terurus. Karena sudah tidak tahu lagi harus kemana, Kevin hanya bisa berkeliling sendirian dan ia pun mulai ketakutan karena banyak sekali bertemu orang aneh dan mengerikan. Sampai akhirnya Kevin berhenti di sebuah taman yang banyak sekali burung merpati di sana. Namun muncul seorang wanita yang menakutkan bagi Kevin. Ia mengira wanita itu akan jahat kepadanya, namun ternyata orang itu malah menolong Kevin. Sempat ingin kabur, namun Kevin merasa bersalah dan menyesal karena takut dengan seorang wanita yang ternyata baik. Karena sudah sama-sama tidak punya tujuan, Kevin dan wanita itu pun pergi bersama. Kevin merasa cukup lega akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang baik di sini. Wanita ini pun tak punya siapa-siapa juga di sini dan hanya tinggal di sebuah gedung opera secara diam-diam. Wanita misterius ini juga banyak sekali mengajarkan kebaikan kepada Kevin.